Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak Dr. Salam, yang sangat berbahagia tentunya kita bisa bertemu kembali secara virtual melalui perkuliahan sore hari ini. Dan di sini saya bersama dengan rekan saya akan melakukan presentasi, yakni rekan saya adalah Hana Sajada, sang bunga kelas kita, yang mana sosok-sosok yang sangat diidamkan oleh salah seorang di kelas kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab yang pertama, yakni memperkenalkan kajian sosiolegal dan implikasi metodologinya. Ya. Jadi apa sih sosiolegal itu? Sosiolegal merupakan hibrida dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya. Nah, dalam hal ini tentunya kita masih belum mengetahui tentang apa itu sosiolegal, ya. Sebelum kita langsung menuju kepada definisi sosiolegal, bahwa kita perlu mengetahui latar belakang dari terbitnya sebuah sosiolegal ini. Kegagalan yakni pada karangan Carothers tahun 2006, secara khusus kegagalan gerakan pembangunan hukum di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, baik dalam ramah teoretikal maupun praktikal, studi hukum arustama tidak dapat menjawab berbagai macam persoalan keadilan yang menyangkut kaum terpinggirkan. Nah, jadi dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa studi hukum itu masih belum dapat menjangkau masyarakat dalam sebuah negara secara universal dan menyeluruh. Hal inilah mengapa sosiolegal itu hadir di tengah-tengah kita sebagai mahasiswa hukum tahun ini, ya. Dalam hal ini hukum juga memiliki berbagai macam definisi yang mana tidak ada banyak sekali maksudnya perbedaan-perbedaan pendapat antara ilmuwan di kalangan ilmuwan mengenai definisi secara pasti hukum ini. Tetapi dalam buku ini dijelaskan dalam Profesor FNK Benda Bigman mengatakan the nation of law should not limit it to states pada ila akhirihi, yang mana definisi di atas ini ditarik kesimpulan bahwa hukum tidak hanya berisi konsepsi normatif. Apa itu konsepsi normatif? Yakni mengenai ini benar, ini salah, ini betul, ini tidak. Bukan hanya itu saja, tetapi hukum juga memiliki konsepsi kognitif. Contohnya bagaimana? Kalau kita tarik dari konsepsi normatif, maka pembunuhan dimanapun macam-macam pembunuhan, maka itu adalah hal yang terlarang, hal yang melanggar hukum. Ataupun pencurian adalah hal yang melanggar hukum. Tetapi kita tarik ke konsepsi kognitif, bagaimana itu definisi dari pembunuhan, maka saat kita coba melihat kepada masyarakat Madura mengenal mengenai apa itu caro. Nah, caro itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana di antara mereka ini saling memiliki masalah yang berkaitan hingga akhirnya memutuskan jalan keluarnya adalah melakukan caro. Nah, ketika melakukan caro, seringkali hampir 80% salah satu korbannya pasti ada yang meninggal. Dan apakah meninggalnya salah satu korban ini dikatakan pembunuhan? Tentu saja tidak dapat kita kesimpulkan pembunuhan begitu saja. Perlu kajian-kajian yang selanjutnya. Oleh karena itu, hukum tersendiri ini masih perlu kita gali lagi apa sih pengertian definisinya secara benar seperti itu, ya. Namun kita tidak perlu bingung, karena apa? Hukum itu dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum ataupun ilmu sosial. Nah, ilmu hukum ataupun kita dapat mempelajari dari kombinasi keduanya, dari ilmu hukum sendiri dan ilmu sosial itu tersendiri. Dan studi sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Jadi sosiolegal merupakan kombinasi antara ilmu hukum dan ilmu sosial, seperti itu. Dan bagaimanakah posisi sosiolegal ini dalam hukum tersebut menurut definisi di atas? Maka
Sosiolegal merupakan sebuah pendekatan terhadap hukum yang mana mengkombinasikan antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Jadi sosiolegal ini merupakan jawaban dari ketidaksinkronan antara hukum yang sudah pasti dengan perkembangan kebudayaan masyarakat dan perkembangan sosial yang terjadi pada masyarakat, sehingga sosiolegal merupakan sebuah konsep yang mana mendekati sebuah hukum yang dengan menggunakan kombinasi antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial seperti itu. Yang mana ketika kita ingin melakukan pendekatan dengan sosiolegal ini, kita juga perlu melakukan pendekatan dalam definisinya, yakni sinkronasi antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Maka secara otomatis kita perlu melakukan pendekatan hukum dari ilmu hukum sendiri dan ilmu sosial itu sendiri. Dan pendekatan analis ilmu hukum ini diperlukan untuk mengetahui isi dari legalisasi ataupun kasus hukum. Nah, namun pemahaman ini seringkali tidak menolong dan tidak memberikan pemahaman bagaimanakah hukum itu bekerja dalam kenyataan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan interdisipliner. Apa itu pendekatan interdisipliner? Pendekatan interdisipliner yaitu konsep dari teori dari berbagai disiplin ilmu yang dikombinasikan dan digabungkan serta disinkronasikan untuk mengkaji sebuah fenomena hukum yang tidak diisolasi dari konteks sosial, konteks politik, konteks ekonomi, budaya, dan posisi di mana hukum itu berada, seperti itu. Namun teman-teman, banyak sekali orang-orang yang salah paham dan mengaitkan antara sosiolegal, sosiologi hukum, terus juga sociological jurisprudence serta antropologi hukum. Untuk menjelaskan satu persatu, setelah ini akan saya jelaskan mengenai apa itu sosiologi hukum, apa itu sociological jurisprudence, dan apa itu antropologi hukum. Yang pertama, yakni perbedaan antara sosiolegal dan sosiologi hukum. Adapun letak perbedaannya adalah pada benih intelektualnya, terutama berasal dari sosiologi arus utama dan bertujuan untuk mengkonstruksikan pemahaman teoritik dari situ hukum. Hal ini dilakukan oleh para sosiolog hukum dengan cara menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial luas. Itu adalah bagaimana cara kerja sebuah sosiologi hukum, yang mana hal ini dilakukan oleh para sosiolog, bukan oleh orang-orang hukum. Sedangkan sosiolegal sendiri itu adalah ranahnya pada orang-orang hukum, bukan pada orang-orang sosiolog, seperti itu. Adapun yang kedua, yakni perbedaan yang membedakan antara sosiolegal dengan sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence adalah salah satu aliran dalam teori hukum yang digagas oleh Russ Coupon yang berkembang di Amerika mulai tahun 1930-an. Dalam hal ini, saat kita mau mendefinisikan mengenai sociological jurisprudence, kita mengutip dari Sultan Wigniosurbroto pada tahun 2002, yakni istilah sosiological merupakan pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang meyakini bahwa meskipun hukum adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara logical imperative, namun the life of law has not been logic. It is socio-psychological experience. Jadi, sebuah hukum itu adalah bukan hal yang mengenai logika saja, tetapi perkembangan hukum merupakan sebuah pengalaman dari psikologi atau perkembangan psikologi atau sosial, seperti itu. Jadi hakim yang bekerja haruslah proaktif dan produktif ketika membuat putusan untuk menyelesaikan perkara dengan perhatikan kenyataan-kenyataan sosial yang ada. Dengan demikian, putusan hakim itu akan selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi tidak hanya monoton kepada undang-undang yang telah dibuat pada masa lampau. Karena apa? Karena kita pada saat ini menjalani sebuah perkembangan zaman yang mana berpengaruh juga kepada perkembangan sosial yang berada pada masyarakat, seperti itu. Baiklah, adapun disiplin ilmu yang terakhir yakni mengenai antropologi hukum. Adapun antropologi hukum ini merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari mengenai hukum sebagaimana bagian dari sebuah kebudayaan dan bekerja dalam keseharian masyarakat.
Adapun dalam kajiannya, bekerjanya hukum ini dijelaskan melalui hubungan dengan unsur kebudayaan yang lain, yaitu ekonomi, sosial maksudnya, relasi kekuasaan, juga secara religi. Adapun pendekatan yang paling dominan dari antropologi hukum adalah tentang pendekatan pluralisme hukum yang lahir dari isu-isu adanya keberagaman hukum dalam masyarakat seperti itu. Namun, meskipun adanya perbedaan dari karakteristik antara disiplin keempat ilmu tadi, yang mengenai sosiolegal, terus sociological jurisprudence, terus juga sosiologi hukum, serta antropologi hukum, namun kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa persamaan di antara semua hukum alternatif tersebut adalah memposisikan hukum dalam konteks kemasyarakatan yang luas dengan berbagai implikasi metodologinya. Adapun bagaimana metodologi yang kita pelajari saat ini disebut ini sosiolegal akan kita jelaskan pada setelah ini seperti itu. Baiklah, sekarang kita menjelaskan mengenai bagaimana sumbangan metodologi studi sosiolegal terhadap sebuah ilmu hukum. Adapun karakteristik metode penelitian sosiolegal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal. Yang pertama yakni studi sosiolegal melakukan sebuah studi tekstual yang mana mengenai pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan jelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, termasuk juga kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang mana sebagai jawaban atas ketidakpuasan terhadap sebuah hukum yang sudah ada seperti itu. Dan adapun metode yang ditawarkan oleh sosiolegal ini adalah dilakukan dengan cara mengkaji sebuah kasus-kasus persidangan berdasarkan teks putusan hakim maupun data lapangan dari hasil pengamatan dan wawancara kepada para aktor dan pihak yang terlibat dalam suatu kasus persidangan. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita mencari apakah pertimbangan hakim yang mendasari keputusannya dan di dalamnya terdapat terobosan atau penemuan hukum atau rex finding yang memperhatikan rasa keadilan bagi korban. Namun bagaimanakah caranya agar kita dapat mendapatkan sebuah data-data yang dibutuhkan agar disiplin sosiolegal ini tercapai, yakni dengan cara mengkonstruksi suatu kasus, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait, terus juga duduk perkara, argumentasi dari para pihak, serta putusan hakim, termasuk juga pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, seperti itu. Dan metode yang kedua adalah dengan cara mengembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti halnya penelitian kualitatif sosiolegal oleh Ziegert pada tahun 2005 dan etnografi sosiolegal oleh Flood tahun 2005. Apakah itu etnografi? Nah, etnografi di sini seringkali dipakai oleh para peneliti-peneliti terdahulu untuk menjelaskan penelitiannya pada suatu hukum. Contohnya oleh Sally Mary dalam satu tulisan yang indah menceritakan tentang etnografi persidangan internasional, di mana persoalan keadilan sosial dan hak asasi manusia dan perempuan dipromosikan dalam agenda pembahasan berbagai traktat, dokumen kebijakan dan deklarasi yang menghasilkan apa yang disebutnya sebagai transnational consensus building. Adapun juga pernah dilakukan oleh Samia Bano yang menggunakan etnografi untuk meneliti penggunaan lembaga hukum yang tidak resmi atau unofficial legal bodies seperti halnya Syariah Councils. Nah, dari dua metode yang digunakan oleh sosiolegal ini dapat kita golongkan menjadi interdisipliner, yaitu metode yang dikembangkan secara interdisipliner itu dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas dan keterkaitannya dengan relasi kekuasaan dan konteks sosial, budaya, dan ekonomi di mana hukum itu berada. Dan hal ini menjadi penting karena sampai hari ini masih banyak sarjana hukum Indonesia yang mencari-cari metode penelitian ilmu hukum murni atau monodisiplin yang tidak tercemar oleh ilmu-ilmu sosial, seperti itu. Yang mana para sarjanawan hukum atau para sarjana hukum pada umumnya itu
meneliti sebuah ilmu sosial hanya menggunakan metode kuantitatif saja, yang mana berbicara tentang variabel, pengukuran, pengujian hipotesa, dan dengan hitungan statistik soal sampling serta keterwakilan seperti itu. Yang mana tentunya pandangan seperti ini tidak lengkap, karena bagaimana mungkin metode sebuah ilmu sosial itu hanya dicari dengan satu metode saja, yakni dengan cara metode kuantitatif, ya, yang mana hal ini tentunya tidak bisa karena sebuah ilmu sosial itu berada dalam paradigma positifme. Adapun bagaimana itu sebuah ilmu sosial secara lengkap nanti akan dijelaskan oleh rekan presentasi saya pada hari ini. Kepada Mbak Hana Sajadah kami persilahkan untuk menjelaskan bagaimana proses itu secara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Imam Suyuti, yakni ilmu sosial hukum dikatakan ilmiah bila berpikir dan bekerja persis seperti ilmu alam. Setiap realitas atau termasuk hukum harus dapat dibedakan, diamati, dan diukur. Padahal, dalam ilmu alam sendiri, kepastian yang absolut masih dapat dipertanyakan ketika cara berpikir ilmu alam digunakan untuk mengkaji manusia. Manusia adalah pencipta makna. Ia lahir sebagai makhluk yang berkehendak bebas, bermartabat, tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip di luar dirinya seperti benda alam lain. Maka dari itu, keberadaan manusia sangat lekat dengan hukum. Di mana ada manusia, di situ juga terdapat hukum. Sehingga sukar untuk melepaskan gejala hukum dari manusia. Mungkin agak sukar untuk mengadakan pengukuran tentang apa yang dipikirkan dan diinterpretasi oleh manusia. Tentang hukum, memang pendekatan kuantitatif sangat tepat untuk mendapatkan gambaran umum, pemetaan hubungan kausal antar variabel. Namun, pendekatan ini hampir tidak dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa hukum yang dikaji. Pemaksaan untuk menggunakannya terbukti gagal dengan menjelaskan pemahaman mendalam mengenai persoalan manusia yang selalu melakukan praktek hukum dalam hidup kesehariannya. Teks hukum diperlakukan seperti benda alam, dipelajari secara terisolasi dari kemasyarakatan. Meskipun dalam handbook ilmu hukum modern saat ini selalu dapat dijumpai aliran pemikiran baru seperti teori hukum kritikal, bahkan jurisprudensi feminis. Namun aliran lain di luar positifisme hukum nampaknya hanya menarik minat kalangan sarjana hukum yang terbatas. Kebutuhan penjelasan akademik hukum dalam konteks kemasyarakatan. Sebenarnya kebutuhan terhadap pendekatan hukum alternatif bisa ditelusuri akarnya di sekolah hukum di Indonesia. Sepanjang hukum dapat ditemukan, tidak dirasa perlu untuk memahami apa yang dianggap sebagai keadilan dan ketidakadilan, kebijaksanaan, efisiensi, moral, dan signifikasi politik dari hukum. Belum lagi bicara tentang perspektif kebudayaan yang banyak digeluti oleh para antropolog hukum. Hukum sangatlah terkait dengan kebudayaan, bahkan mengartikan hukum sebatas hukum undang-undang adalah tidak realistis, karena hukum adalah dokumen antropologis yang hidup. Pada masa kini, kebutuhan studi sosiolegal menjadi semakin luas. Lakukan studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang bersinggungan dengan isu globalisasi hukum. Fakultas Hukum Universitas Leiden yang memiliki lembaga penelitian secara historikal sangat dekat dengan kajian hukum Indonesia. Studi sosiolegal sangat kuat dikembangkan di lembaga itu, baik dalam bentuk pengajaran, penelitian, publikasi, dan koleksi perpustakaan, dan dibentuknya jaringan dengan sarjana sosiolegal di Indonesia, Cina, dan Amerika. Dari berbagai silabus yang dipaparkan, baik mengenai kuliah dalam School of Thought yang klasik maupun kuliah dalam ranah studi sosiolegal, terlihat tekanan pada studi literatur dan penelitian empirik yang kuat. Bagaimana di Indonesia, mata kuliah filsafat hukum pada umumnya berada di jurusan hukum dasar, menjadi mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Sama dengan di Belanda, namun posisi mata kuliah sosiolegal
Sosiologi hukum bervariasi di berbagai fakultas hukum. Demikian pula kondisi mata kuliah yang kurang populer dibandingkan sosiologi hukum, yaitu antropologi hukum. Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sendiri ditempatkan di bagian hukum dan masyarakat atau pembangunan dan menjadi mata kuliah pilihan. Meskipun status ketiga mata kuliah ini adalah pilihan, tetapi mahasiswa termotivasi untuk mengambil kedua mata kuliah ini. Pada umumnya banyak. Kuliah antropologi hukum juga didirikan untuk mahasiswa program pascasarjana antropologi. Para dosen di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia yang mengajar mata kuliah sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum adat sebenarnya memiliki jaringan melalui berbagai kesempatan pertemuan. Misalnya, pernah ada program kerjasama dengan Universitas Leiden untuk mengirim 3 rombongan dosen-dosen dari berbagai universitas di Indonesia untuk belajar antropologi hukum dan mendapatkan program magister. Berbagai aktivitas ilmiah di kalangan dosen di atas menandakan tumbuhnya kajian sosial-legal di berbagai fakultas hukum di tanah air. Di samping itu terdapat pengembangan kajian sosial-legal di kalangan praktisi hukum di Indonesia, khususnya yang melakukan advokasi untuk tujuan reformasi hukum pro rakyat dan pendampingan hukum dari kelompok terpinggirkan, perempuan, dan anak-anak. Studi belum lagi bicara tentang perspektif kebudayaan yang banyak digeluti oleh para antropolog hukum. Hukum sangatlah terkait dengan kebudayaan, bahkan mengartikan hukum sebatas hukum undang-undang adalah tidak realistis, karena hukum adalah dokumen antropologis yang hidup. Pada masa kini, kebutuhan studi sosiolegal menjadi semakin luas, meskipun di dunia akademik hukum pengakuan terhadapnya menjadi suatu genre baru dalam studi hukum masih sangat terbatas. Dalam hal ini, gambaran tentang bagaimana perkembangan studi sosiolegal di dunia akademik Belanda dan Indonesia akan dikemukakan. Studi sosiolegal di negeri Belanda, yakni studi hukum di Belanda, sedikit banyak persamaan yang terjadi di Indonesia. Mata kuliah hukum yang sering digemari yakni filosofi hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan jurisprudensi hukum. Bahkan di berbagai universitas di Belanda menjadi mata kuliah wajib bagi fakultas hukum. Di Belanda juga bernuansa dan perspektif sosiolegal memasuki ranah hukum yang paling digemari, seperti hukum kontrak, hukum internasional, dan penyelesaian sengketa. Studi sosiolegal di Belanda keluar juga dari genre yang klasik bermetamorfose menjadi berbagai perkuliahan lain di atas, yang mempertanyakan hubungan antara hukum dan kebudayaan, hukum dan masyarakat, dan hukum dengan keadilan. Sekolah Hukum Universitas Erasmus Rotterdam secara jelas menyatakan mengembangkan studi hukum yang interdisipliner, bahkan untuk hukum bisnis dan hukum internasional, dengan tujuan agar mahasiswa menyadari bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosioekonomi. Hal ini dilakukan agar para lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan hukum, tetapi juga pemahaman tentang masalah sosial dan ekonomi, dan memiliki keterampilan yang diperlakukan agar bisa berfungsi sebagai sarjana hukum profesional dalam situasi masyarakat global saat ini. Dalam berbagai jurusan dan pusat kajian dilakukan studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang bersinggungan dengan isu globalisasi hukum. Fakultas Hukum Universitas Leiden yang memiliki lembaga penelitian secara historikal sangat dekat dengan kajian hukum Indonesia. Studi sosiolegal sangat kuat dikembangkan di lembaga itu, baik dalam bentuk pengajaran, penelitian, publikasi, dan koleksi perpustakaan, dan dibentuknya jaringan dengan sarjana sosiologi berbagai kesempatan pertemuan. Misalnya, pernah ada program kerjasama dengan Universitas Leiden untuk mengirim 3 rombongan dosen-dosen dari berbagai universitas di Indonesia untuk belajar antropologi hukum dan mendapatkan program magister. Berbagai aktivitas ilmiah di kalangan dosen di atas menandakan tumbuhnya kajian sosiolegal di berbagai fakultas hukum di tanah air. Di samping itu terdapat
terdapat pengembangan kajian sosiolegal di kalangan praktisi hukum di Indonesia, khususnya yang melakukan advokasi untuk tujuan reformasi hukum pro rakyat dan pendampingan hukum dari kelompok terpinggirkan, perempuan, dan anak-anak. Studi hukum doktriner dalam pendidikan tinggi hukum akan lebih diperkaya bila menyediakan sedikit ruang bagi studi hukum sosiolegal. Pendekatan interdisipliner akan membantu menemukan dan menjelaskan keterkaitan hukum dan masyarakat. Dengan demikian akan lahir para sarjana hukum profesional yang tidak hanya paham tentang ilmu hukum tetapi juga insan hukum yang dapat berfungsi maksimal karena paham studi sendi-sendi keadilan masyarakatnya sendiri. Kesimpulannya, tidak diragukan lagi sumbangan studi sosiolegal terhadap ilmu hukum yang paling utama adalah dalam bidang metodologi. Studi sosiolegal muncul di tengah-tengah sejarah yang panjang tentang kelahiran dan perkembangan ilmu-ilmu klasik tentang hukum dalam ruang yang tidak steril dari pengaruh masyarakat, seperti sosiological jurisprudensi, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum feminis. Studi ini tampil dengan menyediakan berbagai kemungkinan yang luas bagi peneliti hukum, pendekatan hukum doktriner, dan pendekatan hukum empirik dengan berbagai metode barunya. Berada dalam ranah ini, hal ini sangat membantu menjawab keraguan para ahli hukum, khususnya di Indonesia, tentang di mana letak akar pohon ilmunya dan konsekuensi metodologinya. Metodologi sosiolegal menunjukkan ruang-ruang di perbincangan mengenai akar pohon ilmu adalah masa lalu. Kebutuhan menggunakan pendekatan hukum doktriner dan penelitian hukum empirik akan sangat tergantung pada permasalahan apa yang akan dijelaskan dalam penelitian dan kajian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon apa yang mau ditanyakan silahkan. Terima kasih.